Baik, saya ucapkan selamat sore buat jemaat GBI Agraf yang saya kasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya pada kesempatan sore hari ini? Terlebih dahulu kita berterima kasih kepada Tuhan, karena tanpa penyertaan Tuhan mungkin kita tidak bisa berkumpul saat ini. Dan itulah kenapa kita terus mengucap syukur kepada Tuhan. Dia memberikan kita nafas, Dia memberikan kita hidup. Supaya apa? Supaya kita semakin mengasihi Dia dan terus melayani Dia kapanpun itu. Dan itulah kenapa kita berada di tempat ini sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Kita peduli. Karena kenapa? Dia sudah menebus kita, Dia memberikan hidup buat kita. Maka perlu kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan lewat pertemuan-pertemuan jemaat seperti ini. Untuk itu, terlebih dahulu saya berterima kasih kepada Gembala GBI Agrave yang sudah memberikan saya kesempatan kembali untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan pada sore hari ini saya ingin mengajak jemaat sekalian untuk membuka Alkitab di dalam Ibrani pasalnya yang kelima. Di dalam Ibrani pasalnya yang kelima ayat 11 sampai ayatnya yang ke-14. Jikalau jemaat sudah menemukannya, kita silakan perhatikan Alkitabnya. Saya akan membacakannya untuk kita. Ibrani pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-14. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Ayat 12, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan ini, yang indah ini Tuhan. Kami kembali berkumpul Tuhan tentunya dalam rangka ingin memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami ingin mempersiapkan hati dan pikiran kami supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu, membuat kami bertumbuh Tuhan, supaya kami semakin mempermuliakan nama-Mu lewat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, saya mengajak kita membahas ini. Ini di dalam ayat ini ada dua kategori orang, yaitu ada orang yang dewasa dan ada juga anak kecil disebut di sini. Dan ini tentunya sangat relevan di dalam kehidupan kita, bahwa ada orang yang imannya bertumbuh, ada orang yang imannya merosot. Dan ternyata LAI memberi judul di dalam perikop ini, peringatan supaya jangan murtad, katanya di sini. Dan tentunya ini adalah warning kepada semua orang-orang percaya. Dia harus mempertumbuh dirinya di dalam kebenaran. Supaya apa? Supaya dia semakin kuat dan tidak cepat goyah. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, saya ingin mengajak kita merenungkan satu tema, yaitu kedewasaan di dalam Kristus. Kedewasaan di dalam Kristus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, perlu kita ketahui bahwa pertumbuhan individu di dalam jemaat itu sangat penting, apalagi secara jemaat. Secara individu pun harus bertumbuh. Pertumbuhan iman seseorang akan terlihat dari apa? Dari cara hidupnya, dari pengetahuan yang ia dapat dari kebenaran itu. Kebenaran yang membuat dia menjadi seorang yang bisa mempertahankan iman dia. Maka perlu pertumbuhan di dalam jemaat itu sendiri. Bahkan secara individu harus bertumbuh. Maka di dalam perikop ini saya mengajak kita
merenungkan 2 poin saja, nggak banyak-banyak, cuma 2 poin aja. Yaitu kedewasaan yang kita bisa lihat di sini sebagai jemaat. Poin pertama yaitu adalah kedewasaan adalah keserupaan dengan Kristus. Kalau kita mau dewasa, maka kehidupan jemaat itu harus semakin menyerupai Kristus. Kehidupan jemaat harus semakin menyerupai Kristus. Kalau kita lihat di dalam Efesus pasal 4, coba kita lihat dalam Efesus pasal 4. Di dalam Efesus pasal 4, di ayatnya yang ke-13, di situ dikatakan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, dalam ayat ini menekankan bahwa ada yang namanya kesatuan iman. Kesatuan dan pengetahuan yang benar tentang Allah. Berarti untuk mencapai pertumbuhan itu, kita harus punya iman yang benar dulu. Satu iman dulu di dalam Kristus. Harus mengenal Allah yang benar itu seperti apa. Memuliakan Allah seperti apa. Allah yang mana yang harus kita sembah. Kita harus melihat itu terlebih dahulu. Dan di sini juga dikatakan bahwa dan dia berkata bahwa ada tingkat pertumbuhan. Dan itu harus sesuai dengan kepenuhan Kristus. Artinya sebagai orang percaya hidupnya harus apa? Harus sesuai dengan karakter Kristus. Apa yang diinginkan Allah di dalam kehidupan kita, apa yang diinginkan Kristus lewat pribadi kita. Kristus mau supaya kita itu hidup benar di mata Dia. Hidup benar di mata Kristus. Harus hidup benar. Tetapi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, bagaimana kita mau menyerupai Kristus kalau kita tidak ada di dalamnya? Jadi kalau seseorang ingin berpikir bahwa saya harus menyerupai Kristus, maka terlebih dahulu yang harus dia lakukan adalah memilih Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Terlebih dahulu. Jika seseorang mau, Tuhan saya mau menyerupai Engkau, saya mau mendapat karakter-karaktermu, maka terlebih dahulu dia harus memilih Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ia harus mencap kasih karunia Tuhan itu yang telah dicurahkan di atas kayu salib. Ia harus diselamatkan terlebih dahulu, baru dia bisa berkata, saya melangkah untuk semakin menyerupai Kristus. Tapi kalau seseorang tidak berada di dalam Kristus, maka dia tidak akan pernah bisa menjadi seorang yang dewasa di dalam Kristus. Tidak bisa. Karena berada di luar. Maka kita harus memastikan diri kita berada di dalam Dia dulu. Berada di dalam Kristus dulu. Menjamin keselamatan kita dulu. Baru kita berkata bahwa saya mau melangkah untuk semakin menyerupai Kristus. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Kalau Alkitab berbicara tentang kedewasaan. Kedewasaan di dalam Alkitab tidak pernah mencakup usia, jabatan, pengalaman. Tidak ada penekanan di situ. Tetapi kadang-kadang Alkitab berkata bahwa kedewasaan itu ditentukan seberapa kamu semakin sama dengan Allah yang kamu sembah. Kalau kita melihat, jadi orang dewasa itu secara rohani? Yang pertama adalah mereka yang pikirannya semakin dibentuk oleh pikiran Kristus. Jadi orang yang dewasa secara rohani adalah orang yang tiap harinya dibentuk di dalam pikiran Kristus. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus pasal 2, coba kita lihat dalam 1 Korintus pasal 2, saya ambil ayat ke-16-nya saja, 1 Korintus pasal 2.
1 Korintus pasal 2 ayat 16, di situ dikatakan apa? Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Secara konteks Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam ayat ini, dalam perikop ini, berbicara tentang manusia rohani. Manusia rohani. Orang baru bisa dibilang manusia rohani kalau orang itu sudah diselamatkan. Kalau orang tersebut sudah di dalam Kristus. Dan di sini apa? Di sini dikatakan bahwa kami memiliki pikiran Kristus. Kalau seseorang memiliki pikiran Kristus, ya harusnya dia harus cepat paham apa yang diajarkan oleh Alkitab. Karena dia dibantu oleh pikiran itu. Kenapa di ayat sebelumnya dia berkata bahwa manusia rohani dapat menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dapat dinilai. Kenapa manusia rohani? Karena Roh Kudus membantu dia untuk memahami segala sesuatu. Ketika ia percaya kepada Kristus, hatinya dimeterai oleh Roh Kudus, Jadi segala sesuatu yang ingin kita pahami di dalam Alkitab disingkapkan oleh Roh Kudus. Kita memahami apa yang dinyatakan oleh Allah lewat Alkitab. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam, jadi ayat ini berbicara tentang konteks manusia rohani. Dan apakah kita di tempat ini, jemaat yang ada di tempat ini sudah menjadi manusia rohani atau tidak? Itu bisa dijawab di dalam hati masing-masing. Dan Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, pikiran Kristus yang seperti apa yang harus dimiliki jemaat? Pikiran Kristus yang seperti apa yang harus dimiliki jemaat? Mungkin di dalam Alkitab banyak sekali pemikiran-pemikiran tentang kehidupan kita. Dan tentu semuanya benar. Tetapi saya hanya mengutip beberapa. Jadi pikiran yang harus dimiliki oleh jemaat adalah pikiran Kristus perihal visi misi penyelamatan. Ketika Yesus Kristus rela mati berkorban untuk manusia, itu adalah puncak keselamatan itu. Dia mati di atas kayu salib untuk dosa-dosa kita. Dan tanggung jawab, dan itu ditanggung oleh jemaat. Jemaat harus mengumandangkan Injil kematian itu kepada semua orang. Jemaat adalah wadah untuk pemberitaan Injil. Berarti jemaat harus punya mindset bahwa ada banyak orang yang perlu diselamatkan jiwanya lewat Injil ini. Itu pikiran yang harus dimiliki oleh jemaat atau setiap individu yang ada di tempat ini. Harus apa? Pikiran Kristus perihal ini. Karena ketika jemaat menjadi wadah pemberitaan Injil, maka jemaat itu sendiri adalah supporter paling kuat untuk semua itu. Yang menjadi dasarnya. Kalau sudah punya pemahaman yang benar. Jadi ketika satu jemaat lokal menjadi wadah pemberitaan Injil, mengeluarkan orang untuk penginjilan, maka jemaatlah supporter yang paling kuat. Yang paling besar kontribusinya di dalam hal ini. Dan ini tidak hanya berbicara tentang materi. Kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 12, di dalam Kisah Para Rasul pasal 12 itu menceritakan tentang Petrus yang dipenjarakan. Kenapa Petrus dipenjarakan, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan? Pada masa itu memang orang-orang pada masa itu tidak senang dengan pemberitaan Injil dari Petrus. Kita baca dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-12.
Kisah Para Rasul pasal yang 12. Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 4 sampai 5 saya akan bacakan. Kisah Rasul 12 ayat 4 sampai 5. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah yang menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi di sini jemaat sangat berperan penting di ayatnya yang kelima ini. Tetapi jemaat dengan tekun apa? Mendoakannya kepada Allah. Betapa besar kontribusi yang harus diberikan oleh jemaat supaya Petrus ini bisa diselamatkan pada masa itu. Dan ternyata saudara yang saya kasih dalam Tuhan, singkat cerita di dalam Kisah Para Rasul pasal 12 ini, Petrus selamat. Itu berkat apa? Itu berkat jemaat. Jemaat yang sudah dewasa secara rohani. Dia tahu apa yang harus ia lakukan untuk Tuhan. Dia tahu apa yang dia lakukan. Di saat Petrus berada dalam bahaya, di saat Petrus berada dalam cengkraman orang-orang yang tidak senang dengan Tuhan, jemaat ikut andil, berdoa untuk Petrus. Dia berkata di situ, bertekun dalam doa. Berarti kalau namanya bertekun berarti tidak henti-hentinya mereka mendoakan Petrus. Setiap saat mereka mendoakan keselamatan Petrus. Dan kalau kita baca di ayat 11-nya, Kisah Para Rasul 12 ayat 11-nya. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Petrus sadar, oh Tuhan, Engkau telah mengirim malaikatmu dan menyelamatkan aku. Dan itu adalah kuasa doa dari jemaat. Itulah betapa pentingnya jemaat dalam penginjilan ini. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, Petrus sadar. Jemaat itu sadar. Mereka tidak bisa menolong Petrus dengan apa? Dengan kekuatan mereka. Dengan apa? Dengan kekayaan mereka tidak mungkin. Mereka mau tebus Petrus tidak mungkin. Tetapi mereka punya Allah yang benar. Mereka punya Allah yang kuat. Yang mampu membebaskan Petrus dari penjara. Karena kenapa? Karena Petrus sangat penting untuk pemberitaan Injil. Sungguh jemaat yang sangat menjadi teladan. Bertekun dalam doa demi keselamatan Petrus. Berarti dari dalam hati mereka, ini barang bukan main-main. Kematian Kristus itu bukan hanya stuck di mereka. Harus diberitakan, apapun caranya. Mereka jalan. Mereka jalan. Jadi itu adalah pikiran yang harus dimiliki oleh jemaat. Pikiran yang sama dengan Kristus. Jiwa untuk penyelamatan. Dan yang kedua adalah pikiran Kristus tentang fokus yang sama. Dia mengimbau supaya jemaat sehati sepikir. Tidak boleh ada yang beda sendiri. Ini kan untuk membuat jemaat menjadi lebih dewasa. Dalam Filipi pasal 2, kita coba buka. Dalam Filipi 2 ayat 2, di situ dikatakan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Berarti Tuhan atau Kristus mau supaya jemaat ada kesatuan dalam berpikir. Di sini.
Jangan ada orang yang berbeda sendiri. Jadi ketika kita sudah mengumandangkan doktrin yang menurut kita Alkitab benarkan, maka itu yang harus kita benarkan. Itu yang harus kita ikuti. Ada kesehatan sepikir dari jemaat. Kenapa? Karena kasus-kasus seperti ini sudah pernah terjadi kepada jemaat yang ada di Korintus. Perpecahan, membeda-bedakan pemimpin. Saya dari golongan Paulus, saya dari golongan Apolos, saya dari golongan ini, golongan itu, golongan itu. Padahal mereka satu tubuh. Mereka adalah jemaat Tuhan. Makanya Paulus memberikan pertanyaan retorika kepada mereka. Kepada jemaat yang ada di Korintus pada masa itu. Apakah Kristus terbagi-bagi katanya di situ? Tidak. Apakah Kristus yang disembah Paulus berbeda dengan apa yang disembah oleh Apolos? Dan lain sebagainya. Apakah itu berbeda? Kalau jemaat memiliki pemikiran yang berbeda seperti itu, maka dia tidak bisa dicap sebagai seorang dewasa secara rohani. Belum dewasa. Dan pikiran ini harus berada di dalam jemaat. Ada kesatuan, ada persoalan dibereskan dengan keputusan bersama. Itu adalah selayaknya jemaat. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Jadi yang pertama tadi, seorang harus memiliki pikiran Kristus. Yang kedua adalah mereka harus memiliki karakter yang mencerminkan Kristus. Harus ada karakter yang mencerminkan Kristus. Ya kan? Poin kita apa tadi? Kedewasaan atau hidup yang semakin menyerupai Kristus. Kalau seseorang ingin menyerupai Kristus, maka karakternya harus berubah. Karakter itu memang perlu yang namanya pembentukan. Adam dan Hawa pada masa penciptaan diciptakan dengan posisi yang kudus. Tapi memiliki karakter yang harus dibentuk. Kadang-kadang karakter itulah yang nantinya ketika tidak dibentuk, tidak terbentuk, akhirnya apa? Akan jatuh juga. Lebih condong mengikuti keinginan daging. Lebih mengikuti keinginan-keinginan yang bertolak belakang dari apa yang diharapkan oleh Kristus di dalam hidupnya. Makanya secara individu kita juga harus memiliki karakter Kristus. Kalau kita lihat di dalam Filipi pasal 2 ini ayat 5, kita harus apa? Memiliki kerendahan hati juga di sini. Kita harus merendahkan diri kita. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, jadi ada orang berkata bahwa karakter itu tidak penting. Dan berkata bahwa tidak apa-apa untuk melakukan hal-hal yang kotor, yang penting selamat, katanya. Mungkin Bapak Ibu sering mendengarkan ada orang bertanya, ya kan? Yang penting kan saya sudah selamat. Karakter yang lain mah itu urusan saya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, tidak ada satu ayat pun yang membenarkan hal itu. Ketika seseorang sudah menjadi bagian dalam Kristus, maka harusnya karakter itu terbentuk. Tidak ada hal-hal yang melegalkan dosa. Tidak ada hal yang melegalkan dosa. Dosa sekecil apapun. Tuhan tidak pernah berkata bahwa benar. Gitu. Harusnya kalau seseorang semakin menyerupai Kristus, hal-hal seperti itu tidak ada di dalam pikiran dia. Karena kenapa? Bukti seorang sudah diselamatkan apa? Menjauhi dosa. Sering diajarkan di blok kelas. Menjauhi dosa. Ketika seseorang menjauhi dosa kan berarti karakternya juga akan semakin terbentuk.
Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Jadi karena kenapa? Karakter kita itu ketika di dalam Kristus perlu ada yang namanya pembenahan. Karena Rasul Paulus pernah bilang di dalam Galatia pasal 2 ayat 20, coba kita buka dalam Galatia pasal 2. Di dalam Galatia 2 ayat 20, saya bacakan buat kita. Namun aku hidup, Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang hidup sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Rasul Paulus menegaskan di sini bahwa hidup yang kuhidupi sekarang ini bukan lagi hidupku. Seseorang yang sudah mencap kasih karunia Tuhan, hidupmu bukan lagi hidupmu. Tapi hidup yang kamu hidupi saat ini adalah hidup Kristus. Yang harus kamu tunjukkan kepada orang-orang sebagai cerminan bahwa kamu adalah orang percaya. Maka tidak ada hal-hal yang melegalkan dosa. Dosa tidak dilegalkan. Dosa. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Dan itu perlu. Kenapa? Ini perlu untuk apa? Untuk pertumbuhan iman kita. Ketika kita mau menjadi semakin menyerupai Kristus, maka kita harus melihat hal-hal ini. Ya. Kita harus mulainya dari diri sendiri. Ya. Memperbaiki dari diri sendiri. Supaya kita semakin menyerupai Kristus. Dan itu adalah poin yang pertama. Jadi kedewasaan adalah keserupaan dengan Kristus. Yang kedua adalah kedewasaan ditandai dengan kemampuan membedakan kebenaran dan kesesatan. Kedewasaan ditandai dengan kemampuan membedakan kebenaran dan kesesatan. Kalau kita kembali di perikop yang kita buka tadi dalam Ibrani, pasalnya yang kelima tadi. Di dalam Ibrani pasal kelima tadi, ayat yang ke-14, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan daripada yang jahat. Seperti konteks tadi, di sini ada dua kategori orang, ada anak kecil, ada orang yang dewasa. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, jadi kedewasaan juga ditentukan dari seberapa paham kita akan firman Allah. Ya. Seberapa paham kita akan firman Allah, seberapa kuat kita berpegang pada Alkitab, dan seberapa dalam kita mengimaninya. Kedewasaan kita juga ditentukan, kedewasaan secara rohani ditentukan apa? Seberapa paham kita akan firman Allah. Seberapa kuat kita berpegang pada Alkitab, dan seberapa dalam kita mengimaninya. Jadi poin di sini adalah orang yang dewasa secara rohani tidak gampang untuk diombang-ambingkan. Ya kan? Sedangkan orang yang belum dewasa di ayat yang ke-11 tadi apa? Gampang terombang-ambing. Kalau ada pengajaran ini dia ikut, kalau pengajaran ini dia ikut, Bapak Ibu. Jadi secara dasar orang-orang yang masih belum dewasa, belum paham tentang Alkitab akan sangat cepat sekali digeser. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, secara teologis kedewasaan mencakup keteguhan doktrinal. Seperti yang saya bilang tadi, kita mengumandangkan doktrin-doktrin yang dibenarkan oleh Alkitab. Maka itu yang harus kita pegang. Itu yang harus kita pegang Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Jadi Rasul Paulus pernah berkata di dalam Ibrani pasal 4 ayat 12. Coba kita buka dalam Ibrani pasal 4 ayat 12. Dikatakan di situ, sebab firman Allah hidup dan kuat
dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Perhatikan frase terakhir, dia berkata, ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi Alkitab sanggup membedakan pertimbangan itu. Artinya Alkitab adalah tolak ukurnya. Alkitab adalah tolak ukurnya. Jadi Alkitab adalah dasar kita bisa tahu kebenaran, bisa melihat kesalahan. Kita bisa melihat kesesatan orang lewat Alkitab. Bukan karena cara berpikir kita sendiri tanpa dasar, bukan. Tapi karena Alkitab sudah mengajarkan kita yang benar, maka kita bisa melihat kesalahan-kesalahan dari pengajaran orang. Maka kita sebagai jemaat yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, Alkitab inilah dasar dari apa yang harus kita ajarkan. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ada banyak sekali pengajaran yang dapat membuat seseorang bisa berbelok dari kebenaran. Ya, sesuai dengan di Ibrani pasalnya yang kelima tadi, ini berbicara tentang apa? Kewaspadaan supaya tidak murtad sebenarnya. Kenapa? Kalau anak kecil diajarkan sesuatu, dia akan cepat ikut. Kalau pertumbuhan imannya dia tidak terlalu paham seperti apa yang saya bilang tadi, dia tidak terlalu paham apa yang diajarkan Alkitab. Dia tidak paham doktrin-doktrin inti kekristenan. Jadi ada banyak sekali pengajaran yang dapat membuat seseorang bisa berbelok dari kebenaran. Bisa Bapak Islam. Iblis itu tidak tinggal diam. Malahan dia lebih suka apa? Dia ada di antara kita supaya apa? Dia mau membuat kita tidak senang dengan pengajaran kita. Dia mau membuat kita merasa meragukan pengajaran kita. Itu tugas iblis. Tapi bagaimana tiap-tiap individu di tempat ini dapat menyikapi itu hanya dengan iman. Hanya dengan iman yang kuat. Contoh ketika orang berkata kepada kita misalnya, datanglah kepada Yesus supaya hidupmu diberkati. Uangmu akan berkelimpahan. Kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Atau ketika orang berkata kalau iman kamu benar, maka hidupmu akan naik. Atau ada orang berkata bahwa penderitaan itu adalah tanda bahwa kamu tidak beriman. Apa yang salah dengan pernyataan ini? Orang yang sudah di dalam Tuhan, yang dewasa secara rohani, harusnya bisa melihat kesalahan dari tiap kata-kata ini. Dia berkata di sini apa? Datanglah kepada Yesus supaya hidupmu diberkati. Ya kan? Uangmu akan berkelimpahan, kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Apa yang salah dengan ini? Kesalahan dari pernyataan ini adalah Yesus diposisikan sebagai alat untuk mencapai hidup nyaman. Dalam pengajaran ini, Yesus Kristus diposisikan untuk apa? Untuk mendapat kenyamanan hidup di dunia ini. Jadi ketika kamu mengikut Yesus Kristus, hidupmu akan nyaman. Kamu akan diberkahi kelimpahan uang. Atau kalau kamu menderita, maka kamu tidak beriman. Itu kan merusak mindset orang Kristen. Dan itu salah. Malah ketika kita mengikut Yesus Kristus, lebih banyak penderitaan yang kita hadapi. Kalau kita berbicara tentang kesuksesan misalnya, hidup enak, hidup nyaman, harusnya para rasul yang duluan dari kita merasakan itu. Tapi mereka tidak pernah merasakan kenyamanan sejak mereka mengikuti Kristus. Karena janji Kristus kepada mereka adalah kenyamanan yang akan kamu dapat adalah kenyamanan di sorga. Bukan kenyamanan di dunia. Apa yang dirasakan oleh rasul-rasul kita? Mereka di penjara, Petrus di penjara. Ada yang mati martir.
Ada yang disalib terbalik. Apakah mereka ini tidak akan masuk surga? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mereka adalah pahlawan iman kita. Mereka mau menunjukkan kepada kita beginilah rasanya mengikut Kristus. Kamu jangan berharap kamu akan mendapat kenyamanan di dunia ini. Karena kenapa? Kenapa Tuhan tidak menjanjikan kenyamanan di dunia ini? Karena kenapa? Dunia ini bukan rumah kita. Rumah kita adalah di sorga. Maka untuk apa kita mengejar kenyamanan di dunia ini? Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kata-kata mereka mengajak orang untuk percaya Yesus demi kenyamanan mereka salah total. Kalau ada orang yang mengajarkan itu di tengah-tengah kita, misalnya ada orang yang mau mempengaruhi kita, maka tunjukkan histori-histori orang-orang yang dulu pernah mati di dalam Kristus. So, kenapa penderitaan adalah bukti orang tidak beriman? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam Galatia, di dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 3. Bahkan di situ dikatakan apa? Seseorang mengikut Yesus, dia harus bertahan dalam pencobaan, katanya di situ. Sebagai apa? Sebagai ujian dari imannya. Jemaat akan diperhadapkan dengan berbagai situasi kehidupan. Mungkin dari segi finansial atau problem-problem yang lain yang menghimpit pikiran kita sendiri. Dan apakah itu tanda kita tidak beriman? Tidak. Kesulitan-kesulitan hidup itu pasti akan ada. Tidak mungkin tidak. Bahkan orang-orang seperti kita ini yang berdiri di atas Alkitab sendiri, bahkan kerap kali dijauhi oleh banyak orang. Dan apakah kita ketika dijauhi banyak orang, apakah itu tandanya kita tidak beriman? Tidak. Dan apakah kita berani berdiri sendiri? Walaupun orang lain beda sendiri, tapi saya mau mengikut Alkitab karena saya yakin ini benar. Apakah kita berani berdiri dan berjalan sendiri? Itu ditentukan seberapa dewasa kita di dalam Tuhan. Karena kenapa saudara yang saya kasih dalam Tuhan? Doktrin ini sangat bisa mempersulit orang. Bisa menggeser orang. Karena bukan hanya kita yang punya doktrin. Iblis juga punya doktrin. Dia punya antek-antek. Kita juga antek-antek. Tapi antek-antek Kristus. Jadi kita lagi berlawanan ini. Karena kenapa? Pernah kejadian di dalam kasus jemaat Galatia. Kalau kita lihat dalam Galatia pasal 3 ayat 1, bisa dibuka. Galatia pasal 3, di situ bercerita tentang apa? Tentang orang-orang Galatia yang hampir tergeser imannya. Makanya Paulus menegaskan kepada mereka, hai orang-orang Galatia yang bodoh. Sampai dia berkata bodoh itu, berarti orang-orang Galatia ini memang bodoh nih. Ya. Kenapa? Di masa itu ada pengajaran tentang hukum Taurat. Hukum Taurat hukum Taurat adalah jalur keselamatan misalnya. Sampai melupakan kasih Kristus di kayu salib. Sampai melupakan pengorbanan Kristus. Dan itu dapat membuat orang murtad. Dan hampir jemaat Galatia melakukan kesalahan itu. Makanya Rasul Paulus berkata kepada, hai orang-orang Galatia yang bodoh. Siapakah yang mempesona engkau, katanya di situ. Coba kita lihat dalam Galatia pasal 3. Galatia pasal 3 ayat 1. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapa yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu?
Bukankah Kristus disalibkan dengan terang di depanmu? Tapi ada yang mempesona mereka. Supaya apa? Supaya mereka menjauh dari salib itu. Nah, ini yang diantisipasi oleh jemaat. Ini yang harus kita antisipasi sebagai orang yang sudah diselamatkan. Sebagai orang yang hidup di dalam Kristus. Supaya kita tidak terjerumus dari pengajaran-pengajaran itu. Kita bisa tahu kesalahan itu. Karena kita sudah dewasa secara rohani. Karena kedewasaan ditandai dengan kemampuan membedakan kebenaran dan kesesatan. Kalau Anda masih belum bisa membedakan itu, maka kita bisa meragukan itu. Kita harus bisa menilai, karena manusia rohani menilai segala sesuatu. Apakah Anda sudah berada di dalam Kristus? Apakah Anda sudah menjadi manusia rohani? Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita perlu sekali untuk memperlengkapi diri. Untuk bisa apa? Untuk bisa mengcounter serangan-serangan iblis. Ya. Iman kita harus benar-benar kuat. Pengetahuan juga harus benar-benar kuat. Kita harus punya pengetahuan itu. Karena percuma kalau hanya iman saja nggak punya pengetahuan, pasti tergeser. Pasti. Tapi iman harus dibarengi dengan pengetahuan. Ketika kita punya pengetahuan itu, maka kita bisa menjawab siapapun. Kita bisa berdiri dan berkata bahwa kamu salah. Kita bisa berkata kepada semua aliran, kalau kita yakin kita benar, kita berani berkata kalian salah. Asal kita punya pengetahuan itu. Jadi bagaimana cara untuk melatih itu? Bagaimana jemaat bisa melatih diri supaya apa? Supaya tidak hanya iman yang kuat, pengetahuan juga harus ada. Jadi kita mencontoh Timotius dalam 1 Timotius pasal 4 di sini. 1 Timotius pasal 4 ayat 13, di situ dikatakan, Rasul Paulus berkata kepada anak rohaninya Timotius di ayat yang ke-13. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Berarti kita perlu mengaplikasikan ini. Kita perlu menerapkan ini di dalam kehidupan kita sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Sebagai orang yang tidak mau keluar dari kasih karunia itu. Kita harus memiliki mindset ini. Bahkan Rasul Paulus ini, kita tahu bahwa Timotius ini bukan lagi orang-orang sembarangan. Timotius ini bukan orang yang tidak paham Alkitab. Tapi Rasul Paulus menyuruhnya untuk apa? Selalu bertekun sampai Tuhan datang. Apalah kita ini yang... Maka kita harus meneladani hal ini. Kita harus memiliki cara berpikir seperti ini. Saya secara pribadi harus bertekun sampai Tuhan datang juga. Katanya di sini guna untuk membangun. Berarti ini ketika kita membaca ini, ketika kita bertekun di dalam ini, mempelajarinya, maka itu akan membangun kita secara pribadi juga. Mengajar kita juga yang benar. Dapat membuat kita terlepas dari hal-hal yang membuat kita murtad. Asal kita bertekun. Asal kita bertekun. Jadi itu semua bisa dibangun dengan cara bertekun dalam membaca kitab suci. Guna membangun dan untuk mengajar. Bukan hanya untuk membangun diri sendiri, membangun orang lain, mengajar orang lain. Supaya mereka juga paham kebenaran. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itulah kedewasaan di dalam Kristus. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang dewasa secara rohani, maka kita harus yang pertama tadi apa? Kita harus hidup
semakin menyerupai Kristus. Dan yang kedua, kedewasaan kita harus ditandai dengan kemampuan membedakan mana yang benar, mana yang sesat. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang rohani. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu. Kau telah memimpin kami sampai selesai cara ini Tuhan. Kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya firman yang disampaikan Tuhan dapat membuat kami sadar bahwa kami harus terus berjaga-jaga, kami harus terus memperkuat iman kami harus terus menambah pengetahuan kami, supaya kami tidak gampang diombang-ambingkan oleh segala macam pengajaran Tuhan. Kami yakin ketika Tuhan menyertai kami, beserta dengan kami sanggup melewati semua itu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Amin.